sobat muda semuanya, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan yuk langsung kita awali saja acara kita. Mari kita bernyanyi bersama, Aku Bahagia, Aku Bahagia. Terima kasih pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh kembali berjumpa untuk boleh menikmati firman Tuhan, untuk boleh mengerti kehendak Tuhan dan mendapatkan jawaban dari firman-Mu. Hari ini biarlah Engkau hadir dan Engkau memberkati, memimpin setiap kaum muda dimanapun berada, supaya setiap kami boleh mendapat berkat yang khusus, boleh menikmati firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan acara talk show ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu dan nyatakanlah diri-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sobat muda semuanya, lagu yang barusan kita kumandangkan mengatakan aku bahagia. Benarkah hari ini teman-teman semua berbahagia? Ya, bahagia, happy. Bahagia atau kebahagiaan adalah suatu hal yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Mulai dari kaum muda, bahkan sampai orang tua, siapapun tanpa memandang usia, semua mengharapkan, mengidamkan yang namanya kebahagiaan. Ya, ada yang banyak hal yang menjadi versi kebahagiaan kita. Dan malam hari ini kita akan membahas dan mendapatkan jawaban. Bagaimana sebenarnya bahagia yang sejati? Di mana sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sejati, yang benar-benar asli? Ya teman-teman semua, tentunya sebelum membahas itu, mari kita sapa dulu tamu-tamu spesial kita yang sudah hadir pada malam ini. Ya, sudah hadir bersama dengan kita, Sister Elizabeth. Ya, selamat malam Sister. Ya, bersama dengan Brother Adrian. Selamat malam, Brother. Selamat malam, Sister. Gimana kabarnya malam ini? Sehat? Happy? Happy. Wow, happy ya. Ya, teman-teman semua, kami juga berharap teman-teman semua yang ada di rumah juga merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita dan sehat dan baik-baik di sana ya. Oke. Berbicara tentang tema kita malam hari ini, ya tentunya mau bahagia itu adalah pertanyaan yang pastinya kita akan menjawab pasti ya iyalah. Siapa yang mau hidup untuk menderita coba? Pasti teman-teman semua yang ada di rumah gak akan mau hidup untuk menderita kan? Ya, kita akan tanyakan dengan tamu-tamu spesial kita akan berbincang-bincang dengan tema kita malam hari ini. Gimana Sister? Mau gak bahagia? Pasti. Ya pasti. Itu yang dicari. Iya, itu yang dicari, benar sekali. Bagaimana dengan Brother? Pasti mau dong. Iya.
Ya, teman-teman di rumah saya yakin kita juga sama seperti tamu-tamu spesial kita malam ini. Jadi kalau boleh tahu, kalau mendengar kata bahagia, apa sih yang langsung terpikir? Gimana sih orang yang bahagia itu menurut Sister Elizabeth? Kalau menurut saya, versi bahagia itu ketika segala keinginan tercapai. Contohnya? Contohnya ketika saya merasa saya harus jalan-jalan, bisa shopping, punya uang banyak. Pada saat itu saya merasa ya bahagia. Ketika keinginan saya untuk pergi ke suatu daerah, destinasi yang saya tuju, saya merasa bahagia. Ya. Dan kasih sayang. Itu versi yang saya rasa itu bahagia saya. Wow, jadi bahagia kakak bagi sister kayak gitu. Pernah nggak sih berpikir kalau nanti saya sukses atau punya banyak uang atau punya pasangan juga pasti aku akan bahagia? Pernah nggak sih terpikir? Pernah. Gimana ceritanya sis? Pernah merasakan pada saat itu kan masih sekolah, jadi uang belum ada. Muncullah keinginan untuk bekerja. Pada saat saya bekerja, uang ada. Di situ dulu waktu belum punya uang, rasanya punya uang itu bahagia. Ya. Dan mati-matian untuk lembur, untuk mendapatkan duit yang banyak itu. Tapi ketika udah dapat pun kok ada yang kurang. Kayak nggak ngerasa puas saja. Iya, ya? kepuasan itu nggak ada. Baru setelah berjalan-jalan kemana-mana pun, destinasi yang saya tuju pun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Pada saat saya menikmati itu saja. Kemana aja sih sebenarnya sister yang udah pergi ke destinasi mana aja? Kalau boleh tahu. Kalau destinasinya ada yang sekitar Indonesia. Kalau untuk Jawa semua sudah. Wow. Ya, mana destinasi yang terhit saya akan pergi. Sampai yang paling jauh udah sampai ke Hong Kong. Wow. Ya, kelihatannya wow. Tetapi yang saya rasa, wah, gini saja rupanya gitu. Hanya di pandangan orang itu wow, tapi yang saya mengalami ya gini aja rupanya kan. Gitu ya. Kalau Brand sendiri gimana? Gimana sih pandangannya ketika muncul kata bahagia itu dalam pikiran, dalam benak orang yang bahagia itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya sih bahagia itu ya apa yang diinginkan itu terwujud. Contohnya itu ya seperti kalau misalnya kita punya uang banyak, kita bisa pergi jalan-jalan, ngumpul sama teman-teman, apa yang kita inginkan bisa kita beli itu pakai uang kita. Seperti itu. Pokoknya yang kita inginkan ini tercapai gitu ya. Tercapai. Ya, itulah bahagia yang menurut brother ya. Ya. Jadi teman-teman, kita sudah mendengar nih versi bahagia tamu-tamu spesial kita, tapi kita akan tetap berbincang. Jadi teman-teman semua harus ikuti, karena nanti malam inilah kita akan mendapatkan jawaban sesungguhnya dari pertanyaan kita. Bagaimana supaya kita bahagia? Bagi teman-teman dan bagi teman-teman juga nanti bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan komentar. Apakah sudah bahagia? Atau bagaimana versi teman-teman tentang kebahagiaan itu sendiri? Bisa dimunculkan di layar komentar kita. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa juga mengirimkan langsung pertanyaan ke nomor WA yang sudah diterakan di layar live streaming kita ya. Jangan segan-segan teman-teman. Pokoknya malam hari ini kita harus sharing, kita harus membukakan apa sebenarnya pandangan kita tentang kebahagiaan. Ya, kita akan lanjut tetap dengan cerita dengan tamu-tamu spesial kita. Jadi sister, kalau orang bilang, saya pernah dengar nih kalau seorang seorang cewek terus dia paling anak kecil di rumah, dia itu orang yang paling enak, dia yang paling enak di tengah-tengah keluarganya. Kalau sister sendiri sebagai anak paling kecil gimana memandangnya? Memang benar, anak paling kecil itu tumpuan kasih sayang. Itu ya, benar, orangnya. pandangan orang itu benar. Dan saya melihat teman-teman saya pun seperti itu, penuh kasih sayang. Tapi saya nggak mendapatkannya. Ya. Di rumah saya tak mendapatkan sumber kasih sayang itu. Jadi saya mencari kebahagiaan itu di luar. Saya pergi
pergi ke klub malam, pergi ke kafe, nongkrong sampai subuh, Wow. pergi diskotik. Saya rasa nongkrong dengan teman-teman itu, tertawa itu hal yang bahagia. Karena di rumah saya nggak mendapat, jadi saya mencarinya di luar. Itulah yang saya rasa kebahagiaan itu saya perlu gitu. Tapi di dalam rumah itu saya nggak mendapat. Iya. Semua di keluarga sibuk dengan diri sendiri. Itu perasaan saya. Seolah-olah kan saya ini anak paling kecil, tapi kok nggak diperhatikan gitu kan. Jadi saya sibuk dengan kehidupan saya sendiri, mencari kebahagiaan di luar. Wow, jadi gitu ya, rupanya pandangan orang atau anggapan orang, ya kamu lah anak paling kecil, paling disayang pastinya, dan pasti kalau disayang bahagia gitu. Ternyata Seharusnya, tapi pada kenyataannya saya nggak mendapat. nggak ada sumber bahagia di dalam keluarga gitu ya. Nggak ada. Akhirnya, Mencari di luar, oh keluar ya. mencari di luar, dan saya rasa saya bahagia. Bertemu dengan teman-teman, komunitas saya rasa bahagia. Ya memang pada saat ketemu teman-teman kan tertawa. Iya. Ketika tertawa lepas itu ya itu bahagia saya. Iya. Ketika jalan-jalan destinasi yang saya inginkan saya dapat pergi, saya merasa bahagia. Tapi pulang lagi ke rumah mulai lagi dengan muka masam, pulang ke rumah pun malas. Nggak nyaman. Pulang ke rumah itu nggak nyaman. Jadi saya sering keluar. Iya. Terus makanya saya sering untuk keluar dari wilayah Medan inilah. Kalau bisa mendapatkan sebuah tiket itu suatu kebahagiaan sama saya. Tiga jalan-jalan gitu ya, hangout gitu ya. Hangout, tiket bioskop, pokoknya yang rasanya kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sesama. Tapi sudah berakhir, Ya gimana? sepi. Sepi juga. Bahagia itu ya lengkap di sini aja. Ya, berarti hanya bersifat sementara ya, itu ya sis. Ya sementara. Pada saat kita bersama, disitulah bahagia. Tapi ketika udah pulang ke rumah masing-masing, ya kehidupan lama itu kan kembali lagi. Iya. Dia kan nggak jadi satu patokan yang terus menerus. Makanya destinasi list untuk jalan-jalan itu terus ada, supaya bahagia itu terus ada. Dicari terus. Nah, dicari gimana rasanya bisa berkumpul-kumpul lagi, bisa tertawa lagi, bisa nongkrong bareng lagi. Itulah yang dicari terus. Tapi gitu-gitu aja nggak ada Ya, gitu-gitu aja. efek begitu apa. Wah teman-teman, kita sudah mendengar ternyata sungguh banyak cara yang sudah dilakukan mencari kebahagiaan. Tidak ditemukan di dalam rumah teman-teman. Jadi rupanya anak paling mulus itu bukan menjadi jaminan kunci kebahagiaan kita. Bahkan disayangi atau diapain pun di dalam rumah. Sehingga akhirnya keluar rumah, dan di luar rumah pun sangat mengerikan. Walaupun banyak hiburan, tapi akhirnya endingnya balik ke rumah lenyap, hilang semuanya. Sementara, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman juga mengalami pengalaman cerita yang sama seperti tamu kita malam hari ini? Ya, kita akan lanjutkan dengan brother kita. Mungkin ada juga yang berkata, kalau anak paling sulung itulah yang paling enak, karena ya ini akan menjadi sebutan panggilan untuk orang tua, dan ini akan menjadi kebanggaan bagi orang tua membawa nama. Nah langsung saja, kebetulan malam hari ini tamu kita adalah anak sulung dan ada laki-laki yang sulung. Jadi gimana sih sebenarnya rasanya jadi seorang laki-laki anak sulung di tengah-tengah keluarga? Gimana brother? Kalau menurut saya jadi anak sulung itu enak sih sebenarnya, tapi menurut orang-orang. Tapi kalau menurut versi saya itu berbeda, karena saya itu tidak merasa bahagia gitu. Tidak ada saya dapatkan bahagia di anak sulung. Saya pergi mencari keluar rumah. Di keluarga saya nggak ada dapat bahagia. Saya nggak dapat bahagia. Saya cari keluar. Ya. Silakan. Saya cari keluar. Saya jalan-jalan mencari hiburan seperti itu. Iya. Saya pergi jalan-jalan dengan teman-teman, naik motor, jalan jauh.
semuanya nggak ada saya dapat bahunya. Saya mencari-cari terus, tapi saya tidak dapat mendapatkannya. Saya masih mencari untuk kepastian kebahagiaan itu sebenarnya ada atau tidak, seperti itu. Ya, untuk relax sebentar, kita minum dulu, silakan. Ya, kita minum dulu. Jadi teman-teman semuanya sangat mendengar pengakuan yang seperti ini. Adakah kepastian bagi kita untuk bahagia? Adakah harapan sebenarnya di bumi ini untuk hidup bahagia? Ini yang menjadi pertanyaan hampir semua orang, dan salah satunya tamu spesial kita mengakuinya. Tidak ada kebahagiaan di dalam rumah, dan keluar rumah pun tidak ada. Lalu di mana? Ya, teman-teman semuanya, inilah yang menjadi pertanyaan besar. Kita berpikir orang kaya menjadi orang sukses adalah kebahagiaan kita, sehingga kita berjuang menjadi orang sukses, mencari uang setiap malam, setiap hari. Tapi pernahkah teman-teman melihat orang sukses yang akhirnya stres? Orang kaya yang akhirnya bunuh diri, yang pintar, cantik, ganteng, dan melimpah dalam materi, tapi akhirnya mengakhiri diri. Tidak ada harapan hidup. Inilah pertanyaan yang akan dijawab malam hari ini. Teman-teman semua, mari kita simak baik-baik. Dan untuk pertanyaan ini, mari kita sambut bersama dengan kita narasumber kita, Bapak Daniel Barus. Kami persilakan, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat datang di acara kita Talk Show #di Rumah Aja. Ya, jadi tema kita malam hari ini, maukah bahagia? Mau bahagia? Jadi kita sudah berbincang dengan tamu barusan kita sudah berbincang dengan tamu-tamu, dan kami sependapat, dan mungkin teman-teman yang ada di rumah pun sependapat, bahwa kebahagiaan itu ketika sesuatu yang kita inginkan tercapai. Tetapi ada masalah besar, Pak. Sesuatu yang sudah dicapai, sudah didapatkan, tapi akhirnya tetap ada rasa kurang puas, ada rasa kurang, kosong, sepi, dan tidak ada bahagia yang benar-benar mendalam, yang sejati. Sebenarnya apa masalahnya, Pak? Di mana sebenarnya letak kebahagiaan yang sesungguhnya itu? Ada apa sebenarnya dengan kehidupan ini? Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-32. Dapat ya? Mazmur yang ke-32. Mari kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Daud seorang raja, yang mempunyai segala-galanya. Dia mempunyai istana, dia mempunyai harta, dia mempunyai tahta, dia mempunyai kuasa, dan juga mempunyai penggawa, bahkan sungguh-sungguhan yang begitu banyak. Dia juga mempunyai kereta kuda, dia juga mempunyai pasukan. Saya rasa seorang raja di dalam segala hal tidak ada yang kurang. Tetapi Daud mengatakan bahagianya bukan di situ. Dari ayat 1 tadi, berbahagialah orang yang bebas dari dosa. Karena di sini katakan diampuni. Rupanya dosa itu yang membuat kita berat. Seperti
seperti yang dikatakan sister tadi, dia ke Hong Kong, dia bersama dengan dosanya. Iya, dia keliling Indonesia bersama dengan dosanya. Itu tetap berat. Kecuali tadi entah di Jogja ditinggalkannya dosanya, tapi dia tidak temukan, ya, tidak temukan. Saya tidak tahu di mana, nanti kita tanya. Apa dosanya sudah ditinggalkan di mana? Ya. Iya, nanti ya. Ya. Jadi saya rasa Daud berkata berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kalau kita sudah diampuni pelanggaran kita, ya, kalau pelanggaran kita sudah diampuni, kita bebas berkarya, bebas berkreasi, bebas menikmati. Sebagai anak paling tua menikmati punya adik-adik, sebagai anak syabu dan anak paling kecil menikmati ada abang, ada kakak, menikmati orang tua, karena nggak ada lagi dosa dan pelanggaran di situ. Kalau masih ada pasti kemunafikan, berat. Yang mau minta uang pasti ada motivasi tersendiri atau tipu-tipunya begitu. Maka Daud katakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini dasar bahagia orang. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kebahagiaan mereka rusak, kebahagiaan mereka hilang, kebahagiaan mereka sirna. Dan ketika itu mereka mencari jalan keluar untuk menutupinya, tapi nggak ditemukan, gitu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sulit bagi orang untuk mendapatkan bahagia di tengah-tengah dunia ini kalau dia belum berjumpa kepada satu pribadi yang membebaskan dia dari dosa dan pelanggaran. Ya, saya terharu ya dengan Brother Adrian. Begitu, berapa umurnya Brother? 23 ya. Berarti kebalikan Mas 32 ya. Ya, 23 tahun dia mencari kebahagiaan. Ya, saya rasa kalau Brother ini sudah naik pesawat, kuliah, terbang, ya, juga belum menemukan bahagia, wajar dia tadi menangis. Ya, adakah bahagia itu? Ya, kadang-kadang dia seorang diri di perantauan, ya, tanpa ayah dan ibu. Dia mau menciptakan bahagia dengan caranya, tapi tidak ditemukan. Ya, tapi hari ini kita mendapat pelajaran yang mahal. Di manakah bahagiaku? Ketika dosaku diampuni, ketika pelanggaranku diampuni, ketika dosaku ditutupi, dan ketika Allah berkenan menyatakan dirinya kepada saya sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Saya rasa ini perlu kita renungkan. Bahagianya Daud sebagai seorang raja yang tidak mempunyai kekurangan apa-apa hanya di sini. Dia tidak katakan berbahagialah orang yang punya kereta kuda 10, 100 ribu, tidak. Dia tidak katakan berbahagialah orang yang punya kuasa, tidak. Dia tidak katakan berbahagialah orang yang mempunyai istri banyak, tidak. Tapi dia kaitkan seperti Sister ini tadi, pulang ke rumah berat lagi. Karena bersama dengan dosanya. Kemanapun dia bersama dengan dosanya. Maka Daud mengambil titik center pointnya, jikalau Allah tidak hadir di dalam diri kita, maka kita tetap berbeban berat karena dosa tadi. Maka Daud sendiri mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa dan menuliskannya kepada kita supaya kita mengerti, hey, aku ini raja. Aku ini raja. Kebahagiaanku bukan di dunia. Kebahagiaanku bukan apa yang sudah kudapatkan. Kebahagiaanku bukan hartaku. Bukan. Kebahagiaanku bukan yang ku cari. Aku sudah cari dan dapat. Aku sudah bisa mengalahkan raja-raja. Aku sudah bisa membuat kemenangan demi kemenangan. Bahkan tertulis,
berlaksa-laksa musuh bisa dihabiskan oleh Daud. Tapi bukan di situ kebahagiaan. Dia katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berarti kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, berarti bahagia kita bahagia yang semu, bahagia yang kita ciptakan, akhirnya kita sirnakan. Begitu banyak teman saya membuat bahagianya. Waktu saya dulu sebagai seorang mahasiswa, bahagia saya itu membuat intercom, membuat komunikasi antar dari satu rumah ke rumah. Tapi toh kami sirnakan juga. Banyak teman saya bahagianya bikin komunitas biliar, toh dihancurkannya juga. Ada komunitas ikan, toh dihancurkan juga. Rupanya bahagia itu semu. Iya. Kalau tidak ada Tuhan, maka hari ini kita salut terhadap Bapak kita Daud yang mengajarkan kepada kita, dia sendiri bukan sebagai orang yang susah, orang miskin, orang yang lemah, tapi dia seorang raja. Menyatakan kepada kita semua, hei orang-orang yang mendengar sejarahku, bahagiaku bukan di kerajaanku, bahagiaku bukan di pencarianku, bahagiaku bukan di usahaku, tapi bahagiaku ketika Tuhan mengampuni dosaku. Maka tertulislah di dalam Mazmur Daud ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saya kira itu dulu, sis. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi sungguh malam hari ini malam yang sangat berbahagia tentunya bagi kita teman-teman, karena terjawab sudah pertanyaan hidup kita ketika kita mencari jawaban atas kebahagiaan. Di manakah letaknya? Malam hari ini begitu jelas, begitu terang benderang, pengalaman dari seorang raja berkata bahwa bukan di dalam kerajaan dan kesuksesannya, tapi ketika dosanya diampuni. Ya, mungkin teman-teman masih memiliki banyak hal yang masih membingungkan. Silakan kirimkan pertanyaan teman-teman semua. Apa yang mengganjal, yang masih belum terima dengan penjelasan ini, boleh kirimkan pertanyaan teman-teman ke nomor WA yang sudah diterakan di layar live streaming kita. Iya. Mengenai dosa, saya penasaran sebenarnya seberapa besar atau seberapa banyak dosa sehingga dosa Daud sehingga dia tidak bahagia. Ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Kita akan lanjutkan penjelasan. Kita akan simak kembali bagaimana seberapa besar sebenarnya dosa Daud ini sehingga dia tidak berbahagia dengan dosanya. Apakah begitu besarkah atau bagaimanakah keadaannya sebenarnya? Kami persilakan kepada Bapak narasumber kembali untuk memberikan lebih jauh lagi gambaran dosa yang dialami oleh Daud. Iya. Kalau dibilang seberapa banyak, seberapa besar ya. Iya. Saya rasa Tuhan katakan kau adalah biji mataku. Nah, jikalau ada debu aja di mata kita, pasti kita gelisah sekali. Pasti kita tidak nyaman. Begitu ada satu duri saja di dalam tubuh kita, pasti dia berdenyut. Hakikat Allah itu kudus, hakikat Allah itu suci. Maka sebutir dosa pun itu membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, tidak damai. Kita tahu bagaimana Daud ya, mengambil Bathsheba, istri Uria. Saat itu raja-raja seharusnya berperang, tapi Daud jalan santai di atas soto. Dan saat itu dia melihat istri daripada Uria lagi sedang mandi. Padahal Daud sendiri sudah biasa, kalau pada zamannya itu puritanisme ya, vulgar itu udah biasa Daud ini. Tapi pada saat itu ketika tidak ada ketaatan, dia tidak maju dalam peperangan, muncullah keinginan mengingini istri orang lain. Itu hukum keberapa? Hukum yang 10 ya, mengingini istri
orang lain. Ya. Terus setelah itu dia berupaya membunuh si Uria, karena Uria tidak mau datang pulang ke rumah mensetubuhi istrinya yang sudah disetubuhi oleh Daud. Masa kan aku pulang ke rumah sementara teman-temanku berperang di medan peperangan? Nah, akhirnya si Daud mengirimkan surat, taruhlah si Uria di depan, ya, di depan di medan peperangan, yang paling depan. Dan setelah itu kalian mundur. Itu pembunuhan. Dosa itu terus. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak dosa itu? Satu dosa cukup membawa kita ke api neraka. Satu dosa cukup membuat kita tidak bahagia. Ya, jadi saya rasa apalagi dosa ini disembunyikan. Makanya di dalam ayat keberapa itu dikatakannya, ya, selama aku berdiam diri, dosa tadi disembunyikan. Dia sama dosanya tidur, makan, bermain, bergaul bersama dosa itu. Tidak lagi bersama dengan Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Tidak. Maka dosa kita tahu ini memisahkan manusia dengan Allah. Manusia di tengah-tengah kehidupan orang berdosa dirusak oleh dosa itu. Ya, jadi kalau seberapa banyak, saya rasa dari satu dosanya cukup ya, dan dosa itu menjalar dan menghasilkan maut. Ya, saya rasa itu. Ya, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Jadi kita sudah mendengar teman-teman bahwa bukan karena banyaknya, bukan karena besarnya, tetapi satu dosa cukup memisahkan kita dari Allah, sumber bahagia. Ternyata inilah yang menjadi akarnya. Semakin hari, semakin diperjelas, semakin saya mengerti. Dan saya berharap teman-teman semua pun semakin mengerti bahwa akarnya itu adalah satu dosa pun. Dosa. Bukan karena besar dan ataupun banyaknya, tapi cukup satu saja memisahkan kita dari Allah, sumber bahagia. Ya teman-teman semua, inilah kebenaran, jawaban yang harus kita yakini dan kita terima. Ya, kali ini kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tamu-tamu spesial kita. Bagaimana mereka akhirnya, apakah bisa, apakah sudah menikmati kebahagiaan yang sejati, apakah sudah berjumpa. Kita langsung tanyakan saja kisah cerita dari Sister Elizabeth. Jadi dari penjelasan narasumber tadi, Sis, gimana? Apakah tanggapannya setuju atau apakah yang menjadi tanggapan dari Sister sendiri tentang penjelasan bahwa katanya kuncinya itu di dalam pengampunan dosa? Ya, saya setuju dengan apa penjelasan dari Bapak narasumber. Saya sangat setuju, dan itu saya alami sendiri dan bekerja di dalam kehidupan saya. Gimana ceritanya Sister bisa mengalami pengampunan? Pembelajaran tentang firman. Hari ke hari saya belajar dan saya merenung, dan Tuhan berfirman kepada saya bahwasanya Dia datang untuk orang berdosa, dan orang berdosa itu adalah saya. Di situ saya mengimani ini firman ini untuk saya, dan memang saya lah orang yang berdosa itu. Dari situ saya merasakan bahagia yang hakiki, bahagia yang sesungguhnya. Tanpa list-list yang dulunya panjang kali lebar itu, yang list-list kemana saya harus destinasi, saya harus tuju, itu sekarang udah nggak ada. Dan itu nggak kepikiran lagi. Ya, sudah nggak ada lagi dalam apa kita ya? Nggak ada. Itu semuanya terbuat. Ya. Yang saya cari kebahagiaan di luar itu saya tidak lakukan lagi. Dan saya hari ke hari itu firman Tuhan itu yang menjadi kesukaan saya. Mulai dari biasanya kan kalau pulang ke rumah itu malas, panas, bawaannya nggak enak, pasti nggak bahagia.
Tapi ketika dosa saya diampuni, pulang ke rumah itu suatu kebahagiaan. Lihat keluarga itu udah bahagia. Pulang ke rumah, merenung, baca firman, itu di situ saya merasa bahagia. Kalau dulu kan kebahagiaan saya kumpul, nongkrong-nongkrong, Iya. jalan sana, jalan sini, hambur-hamburkan uang. Tetapi sekarang saya rasa itu udah nggak berguna, Sia-sia semua ya. sia-sia. Karena memang ujungnya pulang ke rumah lagi. Ya udah, firman Tuhan inilah yang saya selalu baca di rumah. Kalau ada kegiatan yang lain, teman-teman aja pun udah malas. Gak selera lagi. Enggak, bukan di situ kebahagiaan saya. Udah rasa itu kan itu dulu, itu saya yang dulu, yang sekarang itu ya ini gitu. Kapan sih tepatnya sister merasakan kebahagiaan itu? Dari mana? Kok bisa tahu sudah diampuni? Ketika firman Tuhan berbicara di Lukas 5 ayat 32, Tuhan berfirman, "Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, Iya. supaya bertobat." Saya menyadari saya berdosa, dan firman itu saya amini. Ya Tuhan, memang saya orang berdosa. Ketika pengampunan Tuhan dapat, apalagi yang kurang, kan itu kebahagiaan. Lega gitu ya. Lega. Beban yang saya rasa itu hilang. Baru saya nggak mencari kemana-mana lagi. Karena udah dapat gitu. Udah dapat. Sumbernya ya. Ya benar. Saya udah miliki Kristus. Jadi untuk apa? Cari-cari orang lain. Oh, yang memiliki semuanya kan Kristus. Iya. Dapat sumbernya. Yang lain-lain itu kan udah kecil. Kecil ya. Jadi sekiranya ada ya milih yang mana? Kaya raya atau milih terkenal atau milih yang pintar, gimana tanggapan sister sendiri? Milih kaya raya, pintar, saya milih Kristus dong. Pilihannya nggak ada Kristus. Oh iya. Langsung so pasti nggak bisa digoncang gitu ya. Iya. Itu kan dunia. Tapi kalau ada yang pasti, ada yang abadi, ngapa milih yang sia-sia? Sementara. Tapi kalau dibilang mau pilih kaya, mau pilih sukses, tapi di situ ada Kristus, saya pilih Kristus lah, walaupun itu jalannya berkerikil. Oke. Karena saya tahu itu pasti. Iya. Yang ini kan belum tentu dan memang tak pasti. Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Wow. Kristuslah jaminan hidup saya. Makanya saya merasa ya yang lain-lain itu hal yang sia-sia. Bukan berarti saya merasa itu harus lupa ingatan, enggak. Tuhan mengajarkan saya bahagia itu kau cari kemana-mana, adanya itu di aku. Iya. Itu. Jadi pengalaman itu sangat berguna. Tetapi yang memang paling berarti kali Kristus itu. Ya, Kristus itu hadir Di dalam sumber hidup. hadir di dalamnya. Ya. Dan kebenarannya Kristus mengampuni, sudah mengampuni dosa. Sudah. Ya. Wow. Praise the Lord. Jadi ya, terpujilah Tuhan, kisah pengalaman kesaksian dari Raja Daud pun sudah dialami oleh tamu kita malam hari ini. Teman-teman semuanya pun bisa mengalaminya. Jadi inilah kebenaran teman-teman, kebahagiaan yang hakiki yang kita nantikan idam-idamkan selama ini tidak ada dalam dunia, hanya ada dalam Kristus hadir. Itulah yang akan menyucikan kita, membereskan akar dari persoalan penderitaan hidup kita. Ya. Jadi teman-teman semua, bagaimana setelah mendengar semua cerita dan kisah nyata ini, ya teman-teman pun bisa mengalaminya dengan kehadiran Kristus lah. Dan kali ini kita akan teruskan pembicaraan kita kepada Brother Adrian. Gimana Brother setelah mendengar penjelasan, ternyata ada letak kebahagiaan, ada kepastian, ada harapan, bisa kok bahagia yang sejati. Gimana pendapat Brother sendiri? Ya, saya berbahagia ini berarti saya masih ada dosa saya yang belum ditutupi Tuhan. Saya masih mencari-cari di mana tempat bahagia itu. Di sini saya mengerti dosa saya itu yang belum ditutupi sama Tuhan. Saya belum mau menerima Dia, belum mau membuka hati saya sampai saat ini. Jadi sebenarnya bahagia itu ada sih sebenarnya,
Di sini saya bisa mengerti. Seperti itu. Jadi kalau sekarang istilahnya, kalau sekiranya katakanlah Rian ditawarkan banyak hal, contohnya kesuksesan, keberhasilan, atau cewek cantik, kaya, pintar, gimana? Apa pilihannya? Saya di sini saya milih di Tuhan itulah Pak, karena Dia yang pasti tadi Kak. Dia yang sumber kebahagiaan yang sesungguhnya Kak. Yang abadi. Jadi gitu ya. Jadi rindu gak sih mengalami seperti yang dialami oleh Sister Risma? Rindu sih sebenarnya, karena kan bahagianya itu terus-terusan gitu, nggak sementara dia. Iya. Kalau kita terus nggak mencari-cari lagi untuk keluar gitu, di mana-mana ada, pasti ada. Kita diam di tempat tidur, di rumah, dimanapun selalu bahagia gitu. Pengen sih rindu seperti itu. Dan malam ini sudah dapat jawabannya kan? Sudah. Iya. Jadi ya kita bersyukur kalau malam ini pun berada dia sudah mendapatkan jawaban. Selama ini mencari, akhirnya firman Tuhan yang menjadi jawaban, bahwa firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Teman-teman semua bagaimana? Apakah sudah menyadari? Apakah sudah mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sejati itu? Bagaimana sobat-sobat muda? Mau sampai kapan? Apakah sudah lelah? Hari inilah, saat inilah firman menjadi jawaban. Di dalam Kristus yang mengampuni dosa kita ada kebahagiaan. Ya, kita akan terus berbincang. Mengapa harus di dalam Kristus? Apa sebenarnya? Bagaimana sebenarnya Kristus mengampuni dosa kita? Bagaimana cara Kristus? Mengapa harus Kristus? Mengapa tidak yang lain atau diri kita sendiri? Mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang pertanyaan ini. Silakan Pak. Ya, kenapa Kristus ya? Iya. Mari kita lihat dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Allah sudah menentukan sebagai jalan pendamaian antara orang berdosa dengan Allah itulah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang suci, yang kudus, yang mulia, dan dia menjelma menjadi manusia, mengambil daging untuk menyelamatkan daging, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia mengenal Allah, supaya manusia memiliki hubungan dengan Allah, supaya manusia memiliki persembahan yang sudah ditawarkan Allah. Itulah pribadi Kristus yang telah mempersembahkan dirinya di kayu salib. Jadi ini sudah pilihan Allah final, karena tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa melakukan karya penyelamatan dari bumi ini, dari orang berdosa ini, karena semua sudah berdosa. Maka Allah sudah final membuat jalan keselamatan itu dari Allah itu sendiri. Maka siapa yang menemukan jalan keluar malam hari ini, dia yang paling berbahagia. Siapa yang mencari-cari bahagia tidak menemukan, sudah habis mungkin uang ratusan juta, miliaran mungkin. Hari ini Tuhan katakan dalam firman-Nya Roma 3:25 tadi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah, tidak ada yang lain. Maka pilihanmu pastikan malam ini. Saya senang dengan Adrian, kita undang dia, ya, dan hari ini terbuka dan dia mengerti bahwa bahagia itu Allah sudah sediakan di dalam diri Kristus Yesus. Berarti sudah disediakan begitu ya Pak? Ya. Tinggal sekarang berarti bagian kita. Makanya di sini dikatakannya, ya, karena iman. Kalau Adrian beriman,
yang dikerjakan Allah itu untuk dirinya jadi. Karena Allah sudah sediakan. Tinggal dia mengimani apa yang Allah kerjakan. Ya, kita banding dengan Roma pasal 4 dibaliknya, ya. Ayat 4 dan 5. Kalau ada orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tidak ada kekuatannya untuk bisa ke surga, sama dengan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Tapi kalau dia percaya, imannya dikatakan di sini diperhitungkan menjadi kebenaran, sama seperti yang di atas itu. Bapak Abraham, oleh karena imannya dia dibenarkan. Nah, ini salah satu keuntungan besar kita lewat talkshow ini, mengerti bahwa Allah yang membenarkan karena kita beriman kepada apa yang Allah kerjakan. Allah mengerjakan di dalam Roma 3:25 tadi dikatakan Kristus Yesus telah ditentukannya menjadi jalan pendamaian bagi saudara dan bagi saya, sehingga kita bisa bahagia dimanapun kita berada karena kita sudah dibenarkan. Ya, itu sistem. Ya. Wow, sungguh betapa indahnya mendengarkan kebenaran ini. Ternyata sumber kebahagiaan itu ada di dalam Kristus yang membenarkan kita. Kita yang tidak layak untuk dibenarkan, tapi dibenarkannya karena kasih-Nya, kasih karunia-Nya, grace. Dan ketika kita beriman, menerima itu, bagian kita ternyata teman-teman hanya menerima, mengimani itu untuk kita yang berdosa. Ketika kita mengimani itu jadi bagi kita. Sebenarnya dikatakan tidak rumit, tetapi tidak menjadi gampangan juga. Jadi malam hari ini kita sudah menemukan jawaban pasti akan kebahagiaan yang sejati, yang kekal. Kebahagiaan yang sampai kepada kekekalan di surga. Itulah ketika Kristus mengampuni dosa kita. Ketika Kristus yang mengampuni itu hadir, kita terima mengampuni dosa kita secara pribadi. Itulah kebahagiaan. Begitu ya Pak? Ya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, sobat muda dimanapun kamu berada, bagaimana? Sudahkah teman-teman semua berbahagia? Atau maukah teman-teman juga merasakan kebahagiaan itu? Kiranya firman ini boleh menjadi renungan bagi kita dan jadi dalam diri kita. Jangan lelah mencari dalam dunia. Dunia tidak pernah memberikan kepastian. Dunia hanya memberikan kebohongan dan kepalsuan. Tapi dalam Kristus ada jaminan kebahagiaan. Ya, kami menyerahkan untuk kesimpulan pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan penjelasan kesimpulan terakhir kalinya dari narasumber kita untuk kita bawa pulang. Ya, kami persilakan Pak. Kita bersyukur ya. Hari ini bukan bahagia yang kita bahas semata-mata, tapi saya merasa berbahagia karena yang kita bahas adalah topik bagaimana bahagia. Bagaimana saya dulu berbeban berat, ketika dosa saya diampuni, saya berbahagia. Sebagaimana Daud juga berbuat. Bayangin saya SMP sudah tahu perhiasan untuk membuat saya bahagia. Cincin di leher, ada emas, tapi nggak bahagia. Ya, bayangin. Berarti ketipu saya. Saya ketipu bertahun-tahun. Ya, mungkin kebanyakan orang pemuda yang lakukan, saya juga lakukan. Iya. Dan hari ini kita temukan dalam keluarga, sebagaimana Daud sudah menceritakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saya rasa ini suatu kesimpulan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat malam ini kami bisa mendapatkan solusi bagaimana supaya kami bahagia. Mungkin selama ini kami bertanya-tanya di manakah bahagia itu. Bahagia itu tidak jauh daripada manusia.
karena Allah sudah mengerjakannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Bagaimana Kristus mati di kayu salib menggantikan kami orang yang berdosa. Seharusnya kamilah yang dihukum, seharusnya kamilah yang dihakimi, seharusnya kamilah yang dilukai oleh karena dosa-dosa kami. Tapi Allah sudah menentukan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian, supaya kami dibebaskan dari dosa, supaya kami lepas dari kuasa maut, supaya kami bisa berbahagia. Kiranya malam ini ada yang mengimani firman-Mu ya Allah, dan kami bisa berbahagia di bumi sampai di sorga bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, oke teman-teman semuanya, sobat muda, berakhir sudah acara talk show kita pada malam hari ini. Bisakah kita berbahagia? Bisa. Maukah berbahagia? Jikalau teman-teman mau, di dalam Kristuslah pengampunan dosa yang akan membuat kita bahagia di bumi dan sampai ke surga. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman semua dimanapun berada yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir acara kita. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang sudah bersedia hadir, dan juga kepada tamu-tamu spesial kami, brother sister yang sudah bersedia hadir dan memberikan pengalamannya. Dan terakhir dari kami, kebahagiaan yang pasti hanya di dalam Kristus yang mengampuni dosa kita, bukan di dalam dunia. Aku bahagia, aku bahagia. Aku bahagia.